Jatuh. Kebayang karena jam 12, setengah 12 belum masuk waktu zuhur, dia harus naik kereta. Keretanya nggak mau berhenti di musola. Gitu kan? Pertanyaannya mulai kapan sholat harus di musola? Kan sholat bisa di mana saja kan? Nah gitu lah. Jadi mulai kapan sholat harus berhenti kereta? Ini harus diperluas pemahaman kita. Anda bisa sholat di atas kereta. Cuman di sana ada kemudahan. Selagi Anda bisa menjamak, mungkin Anda ketemu tempat, misalnya nanti. Cuman kalau Madiun pasti, kalau sebelum duhur berangkat, pasti duhur sama asar hilang. Kalau maghrib sama isya oke deh. Karena nanti maghrib bisa digabungkan dengan isya di Madiun nanti. Nah ini sebetulnya ilmu ini sudah kami hadirkan dalam satu catatan kecil dalam buku Solusi Sholat di Saat Macet. Apa sih judulnya, lupa Bu ya? Saat macet itu jalan tol itu. Itu. Jadi ibu yang solehah, adapun sholat sunnah, ini ilmu sudah dia sampaikan dalam banyak tuh. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah yang namanya taraweh, Anda bisa di atas kendaraan. Sholat sunnah dulu supaya satu-satu. Jadi Anda kalau di kereta jangan hanya bengong lihat, oh kering daunnya, pohonnya, tanahnya kering, loh ini kok ada apa, itu aja, itu tak lah. Itu kan gunakan sholat. Sholat di atas kendaraan, Anda punya air wudhu, ibu dengan baju begini, harus pakai mukena. Kalau kaos kakinya kelihatan kakinya, tinggal dilipat pakai sarung suami, kelihatan. Yang penting ketutup kakinya. Anda sholat Allahu Akbar di atas kereta. Kiblatnya orang sholat sunnah adalah arah kendaraannya. Terserah Anda ngadep ke timur, Allahu Akbar sholat sunnah. Sholat apa saja, jelas ya, sunatnya oke. Bahkan himbauan kami jangan sampai mobil Anda tidak pernah merasakan sholatnya Anda. Anda sholat atas sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau sholat duha, atau sholat taraweh, atau sholat witir, boleh di atas kendaraan. Sehingga para kekasih Allah itu mudah ibadahnya. Makanya kadang bayangin gimana sholat 100 rakaat itu gimana sih? Rupanya mereka manfaatkan segala keadaan. Kalau Anda dari Tegal ke sini, Anda sholat sunat sudah 200 rakaat. Coba saja. Karena ternyata 20 rakaat itu hanya perlu waktu adalah 20 menit. 20 kan 20 menit. Kalau 2 jam kan 20 kali 6 masih jadi mudah. Allahu Akbar, rukuk merunduk sedikit, sujudnya lebih merunduk lagi, selesai. Sholat sunnah. Adapun sholat wajibnya, lah ini. Kalau sholat sunnah beres ya Bu ya. Nah, itu gampang saja. Sholat sunnah qobliyah duhur, saya selesaikan dulu biar tuntas. Misalnya mau sholat duhur, sebelum duhur Anda boleh sholat sunat qobliyah duhur. Anda sholat sunnah qobliyah duhur. Kalau nggak sempat, maka Anda lakukan qobliyah duhur setelah duhur. Cuman kalau jamak ini gimana nih? Ini saya hubungan sekali. Saya sholat jamak antara duhur, jamak takdim, sebelum jamaknya ibu. Ini sholat jamak yang normal. Saya bisa masuk ke masjid, sholat duhur, jamak sama asar, jamak takdim. Sholat qobliyah duhur oke deh, tapi ba'diyah duhur kan nggak bisa, sebab saya harus langsung sholat asar. Bukankah setelah sholat duhur langsung asar kan nggak boleh dipisah kalau sudah takdim? Gimana? Ba'diyah duhur Anda setelah sholat asar. Seperti biasa, berapa rakaat yang Anda inginkan selesaikan setelah itu. Jelas Ibu? Nah, sekarang sholat fardu Anda, maka Anda harus melakukan sholat, biarpun di atas kendaraan. Enaknya antara Jakarta ke Jawa Timur itu semua kereta itu adalah melintang ke arah Madiun ya, jalur utara, kecuali Anda langsung ke arah Purwakarta nanti, Purwokerto itu ada miring ke selatan sedikit. Kalau jalur sana hanya tinggal Anda menghadap ke kiblat saja. Anda punya air wudhu, ambil air wudhu, Anda menghadap ke kiblat, Anda melakukan sholat. Jika Anda bisa berdiri, pastikan Anda sholat dengan berdiri. Kalau ternyata sholat namanya goyang-goyang daripada jatuh, Anda duduk. Anda melakukan sholat ke arah kiblat. Karena sholat fardu harus mengarah ke kiblat, biarpun di atas kendaraan. Anda menghadapkan Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat duhur, setelah itu 2 rakaat asar. Jelas Ibu ya? Kemudian jawabannya, Pak, ini bis bukan kereta. Bis kalau saya ngadep ke barat gimana? Nyungsap kepalanya orang nanti. Ya suruh berhenti bisnya. Wah, marah-marah sopirnya. Ya semoga Anda punya mobil sendiri nanti biar sholatnya gampang. Kan gitu ya, oke lah. Cuman keadaannya pakai bisnya orang ini. Suruh turun, Anda wudhu, boro-boro wudhu.
Wudhu bagaimana wudhu? Saya sudah batal wudhu tadi. Suami saya colak-colek sebabnya. Jadi saya tidak punya wudhu, ini bagaimana? Sholat asar, duhur, kalau sampai asar, asar pun hilang. Maka ini, Anda tetap wajib sholat biarpun nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, sholat menghormat waktu. Tidak boleh ada kata sholat nanti, nggak ada. Anda sholat tidak memenuhi syarat, Anda tidak punya wudhu. Anda tidak bisa menghadap ke kiblat, karena bisnya menghadap ke timur. Ini biasanya adalah bis sholat subuh. Sopirnya buru-buru, nggak mau mampir, pengen cepat sampai Surabaya. Ini yang sering. Dan kita pun juga pernah mengalami yang demikian itu. Jadi Anda tetap sholat, ibu yang solehah, dengan menghadap ke timur, sholat fardu. Karena tidak punya air wudhu, maka dalam mazhab Syafi'i selagi tidak bisa tayamum sempurna pakai debu, nggak usah tayamum. Namanya sholat faqidu tahuran. Sholat Anda tidak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak ada debu. Kecuali Anda sudah menyiapkan diri dengan debu. Pun demikian, kalau Anda punya wudhu, Anda sholat menghadap ke timur. Sholat fardu menghadap ke timur, cuman karena sholat Anda tidak memenuhi syarat, maka nanti setelah sampai Madiun diulang lagi. Tapi yang penting Anda tidak dosa, maka nggak ada orang muslim yang meninggalkan sholat. Ini termasuk kami serukan saat berada di jalan tol. Perkiraan bakal pulang sebelum maghrib, bisa sholat asar di rumah. Ada ketabrakan di sana, jeder, macet. Halo, mau terbang nggak bisa. Harus sholat, nggak ada orang meninggalkan sholat. Jadi ibu tetap sholat, biarpun ibu tidak punya wudhu, cukup sholat, cuman nanti yang penting di hadapan Allah, seolah ngomong, ya Allah, ini kemampuanku untuk sholat. Yang penting jangan dihukum saya, Allah. Oh iya, hambaku, ma'dzur, maafkan kamu. Bisnya ngebut, truknya ini tidak ada air, sudah kamu sholat. Cuman nanti setelah sampai di Semarang, di Madiun, Anda melakukan sholat zuhur 2 rakaat sama asar 2 rakaat, qadha. Mengkodok, karena sholat yang kemarin, yang tadi tidak hanya untuk laporan saja bahwasanya saya melakukan kewajiban, tapi belum dianggap. Baru setelah itu Anda melakukan sholat maghribnya, bebas. Anda dulu maghrib sama isyaknya, atau Anda dahulukan utang Anda, sah-sah saja. Maka tapi lebih baik utangnya dulu dibayarin dulu, ya. Nah, itu saja. Jadi sederhana seperti itu. Ini kayaknya buku kecil tentang sholat di atas di saat macet. Itu adalah perlu dibaca dengan pelan. Seperti itu Bu yang soleh, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.